Nah, triple access ini tadi malam udah Giri upgrade, Pak. Oh, sudah? Sebelumnya 2014, sekarang 2015. Oh, ini 2015 ya. Dulu N-Trip-nya dia hanya GPS GLONASS, sekarang udah GPS GLONASS B2. Jadi lebih bagus lah. Accessing-nya nggak ada ikonnya? Kemarin ada? Nggak ada. Emang nggak ada? Nggak Di ada. itu pun. Dan nggak dipakai juga sih. Nah, tadi yang diinformasikan kita di setting dulu. Nah, di setting ini tuh kita Connect ya? apa namanya, pengaturan kita mengukur RTK N-Trip kah, RTK radio kah, atau statik. Nah, kita buatnya di sini. Nah, ini dibuat hanya sekali, Pak. Iya. Dibuat hanya sekali. Contohnya kita akan mengatur RTK N-Trip. Setting. Ini belum connect ya? Belum. Masih di sini. Ya. Biasanya kalau Surveyor tuh hitam-hitam, Mas Giri putih, Mas. Apa, Pak? Biasanya Sunblocknya Surveyor- bagus. Iya, sunblocknya bagus. Mahal. Dia kan hitam-hitam Kalau itu. kita kan pakainya Citra. Kalau dia SK tuh. Ke lapangan suka sih, Pak. Iya, makanya putih tapi. Wah, enggak. Saya jalan ke lapangan hitam. Nah, ini survei style yang tadi diinfokan. Kenapa, Bang? Gen. Oh. Nah, ini ya pilih ya. Nah, ini sebenarnya di sini cukup ada 3 aja, Pak. Statik, N-Trip, N-Trip, RTK, radio, ataupun statik. Jadi cukup ada itu Nanti aja. 3 yang atas ini ya. Iya. Ini ada PPK di sini. Ini kan Pejabat dicoba Pembuat lagi. Komitmen. Nah, ini dipakai buat drone juga mungkin ya, post processing kinematik. Oh, saya belum pernah tahu ini. Ya. Karena dia pindah ya. Enggak, ini tuh metodenya. Kita mau koneksi apa? Internet kah? Radio kah? gitu. Ini tuh sebenarnya itu. Pengambilan datanya berapa intervalnya gitu. Sekarang kita N-Trip. Kita buat N-Trip sebenarnya udah ada di sini, tapi Giri buat ilustrasi buat Oh, baru buat dulu. latihan gitu ya. Ya. Bimtek gitu. Nah, ini ditulis Bimtek. Bimtek WGS. N-Trip ya. Yang Boleh. pertama N-Trip dulu. Disatuin aja lah. N-Trip. Gitu. Kalau sudah di ini penamaan aja bebas. Ini GNSS, accept. Nah, di sini pengaturannya kalau N-Trip kan tadi Waduh, ini harus dicatat loh. kalau Rekam, N-Trip tapi udah rekam. cuma satu aja. Jadi pengaturannya hanya di rover option sama rover data link. Karena base-nya punya BIG gitu. Tapi kalau RTK radio dua-duanya di setting. Satu harus di bisa. Betul, kita setting. Nah, kalau N-Trip cuma satu aja, rover option. Nah, di sini kita pilih RTK. Nah, di sini untuk broadcast formatnya itu RTCM, Pak. RTCM kita bisa VRS ataupun RTCM RTK bebas. Nah, nanti mau poinnya kita pilih apa? VRS atau RTCM RTK. Coba kita VRS. Nah, untuk ininya biarkan default. Oh, yang 10 sama 6 tadi tuh Betul, yang PDOP-nya itu Wajar. maksimalnya gitu kan. Kalau kita di agak tutupan itu biasanya di atas 6 gitu kan. Nah, ini tipenya kita sesuaikan. Kalau R8S sesuaikan Pak, ini R8S gitu. Terus ini defaultnya karena ini rover harusnya sih bagusnya Bottom to lever tadi. quick release kalau Quick kita release rover. ya. Tapi kalau yang pakai Ini tadi kan bottom tuh gini ya, ya, lever ya. lever. Nah gitu. Nah ini cuma defaultnya aja. Tapi pada saat kita pengukuran itu kita ditanya lagi. Kita ngukurnya kemana nih? Ke lever atau ke bottom? Oke. Ke tab yang kedua. Nah kita centang semua Pak. Itu tergantung spek. Kalau yang R8 itu kalau nggak salah GPS, GLONASS, Beidou, Beidou itu aja. 3 itu ya? Atau Galileo ada? Galileo nggak bisa kayaknya Galileo. Oh, malah banyak ini nih ya. Kalau Iya, soalnya 10 dia ya, bukan 8. Nah, Iya. tambah 2. Tapi kalau nggak salah ini bisa di-upgrade ya Pak? Bisa benar Nah. ya. Cuman katanya harus beli, lebih bagus beli yang 10 langsung. Kalau menurut saya sih sama aja. Makanya Sama gedean. Jadi banyak kan fiturnya. Sama aja sih. Sama ya. Sama Kita aja. langsung aja nanti filenya upgrade itu bawa tuh alat. Iya makanya mau nanti tukar nomor nanti kita. Oh, siap aman. Heeh. Nah ini kalau serial number ini kosongkan saja karena beda-beda mungkin serial number si alat. Oke. Nah ini tiltnya dimatikan aja. Itu kan biasanya goyang artinya. Ya. Kalau kita ngukur miring. Oh, iya. Kalau sudah, nah ini toleransi mau berapa nih? Misalkan 10 cm maksimalnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan
8 cm masih belum fix. Ini toleransi horizontal itu Sama. maksudnya dari titiknya atau? Hasil akurasi RTK-nya. Oh berarti ini bisa ngacu ke skep aja ya, toleransinya berapa ya? Kalau Iya. 1 meter 100, Tulisin 1 meter. 100 cm atau Betul. 1, Ini hanya informasi aja. Nanti Iya, iya. kalau pada saat kita mau collect data, kalau yang RTK kan akurasinya kelihatan nih. Kalau 8 kita di cm. sini bikin 10 cm berarti data yang masih di atas 10 cm dia nggak calculate ya? Bukan. Gitu maksudnya. Nggak akan menampilkan error. Bukan error sih, informasi bahwa itu tuh lebih dari toleransi saya. Gitu. Kalau misalkan Ini kita ngikut regulasi aja lah. ya ikut regulasi aja, kalau 1 meter ya bisa nanti dimasukin 1 meter. Kalau kita ikutin default dulu, kalau sudah di accept. Oke, yang pertama itu Yang 1392 itu masih ini mana jadinya? satu. Ketinggian levernya. Tadi kan kita udah milih lever nih. Ah. Nah, bottom tuh lever kan. Oh, Nah, nanti kita- pas pengukuran Setelah connect itu ya? Betul. Oh iya benar-benar. ini tuh konfigurasi apa Default awal defaultnya ya? awalnya. Nanti pas pengukuran tingginya kayak gitu kan beda-beda, Pak. Nanti di put baru accept itu ya. Betul. Ya, Nanti pas pengukuran. Pas Udah pengukuran connect berulang. soalnya. Siap. Nah, baru ke rover data link. Nah, ke rover data link kita pilihnya bukan radio tapi internet connection. Internet connection. Betul. Nah, kita pilih kemana nih? Karena di Indonesia dulunya ada BIG, BPN, bisa dibuat di BIG. sini. Tapi sekarang BIG, hanya BIG aja. Kita klik panah ujung sini. Nah, di sini ada BIG. Tapi kalau cara membuatnya seperti ini, klik new. Nah, ini kasih nama, misalkan BIG latihan lah ya. BIG harusnya ada satu aja biar nggak pusing. Berarti BIG aja. Kalau di R8 sudah ada VRS atau belum? 8S Ada, sudah ada. ada. Itu pilihannya CRS. Di grup ya. Saya biasanya pakai yang itu tadi RC. RTCM Iya, RTCM. RSCM. itu bisa Iya. sama aja. RCM. Sama aja. RCM ya. Tadi kan yang diinformasikan Pak Fajar bisa lebih bagus NIRS itu namanya RTCM. Kalau VRS tuh yang ke kalau agak jauh gitu kan dia connect ke 3 titik, Pak. Oh, berarti kita buka Konferensi. itu ya. Ya, jadi nanti VRS itu Virtual Reference System. Jadi misalkan ada di Lombok, Kalimantan, di Bali misalkan, dia akan kalkulasi, dia base-nya kayak deket, Pak. Virtual. Oh, virtual. Jadi bikin dari triangulasi gitu betul. ya. Nah, itu tapi memang dia ada kalkulasi. Iya iya. Iya iya. Pernah lihat. Nah, ini networknya kita pilih pakai internet. Nah, nanti kita harus konekin ke WiFi. Kalau yang ini itu bisa pakai modem. Modem, double ya. yang antena langsung ya. Ah, kalau smart friend itu. betul. Nanti kalau handphone kan udah ada internetnya di sini. Jadi nggak usah lagi. Tinggal pakai hotspot itu ya, jadiin hotspot dia Betul. Nanti jadiin hotspot. Tapi kalau yang ini kita bisa masukin kartu. ya. Kalau Iya, karena langsung build up di sana. betul. Kalau di sini ingin ada kartu nggak mengganggu yang kita, berarti harus Pakai ada modem. modem. Modem sama Di HP. di dua-duanya bisa dipakai. Ya, betul. Record. Nah, kan punya 2 alat. Biasanya 2 alat, 1 controller ya, Pak? Ya, ini Ya. tuh. Ininya 1, alatnya 2 kan? Iya. Rata-rata. Ininya ada 2 sih kami juga. Oh, ada 2. Alatnya juga 2. Alatnya. Oh, itu manfaatin yang ada. Tapi kalau ingin yang lebih enggak, ini berat juga, Pak. Lumayan. Tapi kalau pakai yang ini lebih ya, tambahin bracket di poolnya, jadi kita Enak pegang ya? cuma 1. Nah, kita itu kayaknya bisa loh. Iya. Kan bisa Android kan. Dibagi DNP itu. Nah, ini isikan yang tadi, Pak. Username-nya apa? Nah, nanti masing-masing, Pak. Nama instansinya gitu ya maksudnya. Ya, ini username password di nrtk.big dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini yang kita harus bikin ID Buat dulu di nanti tadi itu ya. kalau bisa sekarang kita buat gitu kan. Nanti Ada NRTK. contoh nggak? Masnya punya mungkin? Punya. Ya, punya masnya. Nah, kalau nanti misalkan ini dipakai user yang saya, nanti saya lagi pelatihan, ini mau dipakai jadi nggak bisa. Idealnya sih Punya satu, sendiri, ya. ya satu. Karena ini bisa kalau bentok dia nggak akan connect salah satu. Konflik ya. Konflik. Namanya Hafiz. Apa habis ini ganti passwordnya mas, biar Ya, kita nggak bisa ya. pakai. Aman. Hafiz 1 2 Sekarang kita 3. pinjam dulu. Nah, portnya yang tadi saya di slide. Iya. Nah, pasti suka lupa nanti tuh. 2001. Kalau ini hilang Nanti konfigurasinya. foto aja. Iya. Ada di itu lah di slide. Passwordnya udah bintang-bintang. Ini 103
poin 22.171.6. Portnya 2001. 6 Poin 6-nya belum masuk. Oh ya, 6. Oke. Yap. Udah, gunakan Entrep, biarkan default aja Pak. Isi IP, port, username, password. Gitu. Cuma itu aja. Yang lain Bisa masuk ke ya, yang install. Oh, udah. Nah kita pilih Pak, mau yang atas atau yang bawah yang mau diaktifin. Nah ini akan aktif. Coba aja yang atas. Ini yang atas sama aja sih, isiannya kayak tadi. Pakai user Avis juga. Atau yang bawah boleh. Oke. Nah sini kontaknya udah Avis, accept. Nah kalau udah ini cukup dua ini aja. Udah store. Store. Udah. Namanya BIMTech Entrep. Mungkin biar nggak balik lagi ke sini, kita coba lagi yang buat yang statik nanti. Kita buat new lagi. Yang statik. BIMTech statik lah. Kalau bisa nanti dihapus aja Pak. Jadi cuma ada 3 aja nanti. gitu nggak Entrep. apa-apa ya? Biar nggak pusing. Nanti pengukuran kan tinggal pilih mana nih, Entrep kah, statik. Oke. Ini accept. Nah untuk yang statik itu bisa ini sebagai base atau rover itu bebas. Nah biasanya kita pilih rover ini aja. rover. Nah ini pilihnya fast static. Ini. Nah ini yang paling penting Pak, loggingnya mau disimpan di mana? Defaultnya di receiver. Jadi kan kalau logging kan 15 menit, 10 menit atau 1 jam atau 2 jam. Idealnya si data tuh disimpan di receiver. Oh, receiver. Kalau kita misalkan sejam kelamaan, kita mau makan dulu kemana dulu, ini istirahat dulu, ini ke close, kalau dikontrol dia putus. Oh, gitu. Kalau Bapak atau dia controller, pada saat si ini jauh dari itu atau ini habis baterai, Putus. dia akan terputus. Idealnya untuk statik itu receiver. Berarti kita ngambil datanya di situ. Nanti di sana. Nanti bisa di-download di sini. Ataupun ke handphone ataupun ke komputer. Oke. Ini bisa kita bawa aja dulu ini berarti ya, atau dimatiin pas dia masih gini. Betul, ini bisa dibawa Kalau aja sudah di dimatiin. receiver, Betul. launching di receiver. Betul. Jadi data tetap di sana. Karena kalau durasinya statik kan agak lama. Nah, logging interval ini tuh tergantung kita. Kalau ini defaultnya 15 menit. Kalau BIG perekamannya 30 detik sama 1 detik. Nah, biar nggak banyak sih, mendingan 15 atau 30 detik aja. Karena makin kalau 1 detik itu datanya makin banyak Pak. Kalau kita ngukurnya sejam, 2 jam makin banyak. Ini default aja. Nah ini sama aja kayak tadi, pengukurannya tadi level. Ya. Next. Ini sama aja. Kalau di option sama aja Pak kayak gini. Ya. Oke. Kalau sudah di accept. Nah yang base-nya mau juga boleh. Jadi diatur. Jadi kalau kita connect ke base, pengaturannya inilah. Gitu. Dibuat aja sama fast static, receiver. Ininya ganti ke R10. Ini juga R10 internal. Oke, tingginya tanda tanya aja, biarkan aja. Oke. Ininya pilih yang lever. Ini receiver juga udah. Ini centang semua. Statik cuma itu aja sih. Dia cuma penerimaan satelitnya apa, tingginya berapa, ya udah. Banyaknya berapa gitu ya? Betul. Kelihatan. Cuma ini aja 2. Oke, kita udah bisa mengatur Entrep sama statik. Gitu. Kalau sudah, di store aja. Di sini ada BIMTech Entrep, BIMTech statik. Gitu. Nah, kita lakukan pengukurannya. Jadi ini cuma sekali Pak. Selanjutnya tinggal panggil-panggil aja itu. Kita panggil yang Entrepnya. Nah, yang Entrep itu harus ada internet dulu. Nah, coba kita tethering dulu. Di sini. Tethering dulu. Tring, ini boleh bro. Ini Pak ada. Pakai yang kiri. Oh, baterainya habis ya? Habis. Oh, oke. Saya sudah. Mana? Sudah tethering. Sudah saya. Oh, iya. Kamu lagi ngerekam, nanti baterainya cepet habis. Oh, udah nih ada power bank. Oh iya betul. Kapasitas 30.000. Nah, kita close dulu Pak. Kamu bisa di bawah 30.000. Kalau ini kan kayak laptop ya Pak, dia Ya. connect aja WiFi biasa. Ini yang enggak udah kurang sensitif. Ya ini kayaknya gara-gara tekanan. Nah itu Apa namanya, Cup? Spesialis. Spesialis. uh, Muncul nggak? golden
Atau pakai grill net ini? Girinet ini pak. Oh, punyamu? Heeh. Masuk konek kan tadi malam konek. Oh, iya. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau mati berarti Baterainya habis. baterainya habis. Yusuf, Aman-aman. Di tag nih. Kita balik lagi. Udah nih. Kita balik lagi. Gratis deh. Belum temenan. Jadi pengaturannya setting aja udah. Nah baru kita untuk survei selanjutnya adalah ke zona survei. Ya. Nah yang harus dipastikan adalah pengaturan Bluetooth-nya. Ke instrumen dulu. Jadi sebelum kita melakukan ini ke instrumen dulu kita cek ke generate function. Nah kita ke Bluetooth. Nah kita daftarin yang SN ini tuh dia sebagai rover atau base. Gitu. Kalau ada dua misalkan ini sebagai rover yang satu lagi sebagai base misalkan R10-nya. Nah gitu. Oh, kalau kita ada dua ya. Kalau kita nanti pada saat surveinya ingin connect ke base dia langsung connect ke base. Kalau ke rover gitu. Seperti itu. Nanti kita coba yang ini, yang rover. Mas tanya mas, yang base itu bisa buat rover nggak? Kalau yang base, nah itu tipe yang ini, Iya. yang base. Kalau yang tipe yang R8S R8, itu ya. base rover. Nggak bisa iya. di ini kan? Nggak bisa di ini. Nggak bisa. Ya, kemarin kami kesulitan waktu nyoba pakai base itu sebagai rover, nggak bisa juga. Kalau ini bisa bolak-balik. Mau jadi base. Makanya itu sekarang kontrol satunya nggak berfungsi. Iya. Tadinya maunya pakai N-Trip jadi base. Iya. Yang rovernya dijadikan bisa sih berfungsi, cuman ya karena Iya. base Karena base tuh cuma ngaktifin cuma sekali pak. Sekarang udah aja. Selebihnya kan rover yang sering banyak digunakan. Ya sih sayang kalau beli satu lagi kemarin si apa kontrolernya gitu kan. tapi nggak apa-apa sih backup aja mas. Kalau Backup. jatuh atau apa. Paling nanti kalau misalkan ada pengadaan lagi bagusnya carinya yang dua-dua itu bisa dibulak-balik gitu. Bisa base bisa rover gitu. Ini R10 bisa. Bisa dua-duanya. Nanti mau ngajual. Bisa Minta beli lebih ada efektif. RAB-nya. Apa tuh? Yang ini R10. Oh, Bapak Alfian nanti. Oh. Ini Itu udah lama nih. udah ya, lama. udah lama mungkin harganya masih jauh. 2015. Sekarang lebih murah lagi mungkin. Kang Ade. Oh, lebih murah ya Mas? Ade Ya, Liana. karena Iya. itu deviasi harga. Izin Mas menanya ROB-nya Trimble dari lanjut lagi. Pengadaannya Ya, mana? seperti yang disampaikan di paparan untuk pengukuran dengan metode statik bukan dua alat base dan rover. Nah, Di mana base diikatkan ke titik bako BAG atau BPN. itu. Bagaimana jika di sekitar lokasi pengukuran titik bako BAG atau BPN tidak tersedia atau sangat jauh melewati jarak maksimal rover ke base? Ya. Maka kita harus membuat titik referen sendiri atau seperti apa? Nah, untuk yang statik memang kalau di area sekitar misalnya dari sini paling deket tuh di Bali misalkan. Nah, kita bisa menggunakan yang lebih jauh itu pak, dengan cara pengamatan statiknya dilamakan. Gitu. Kalau di lokasi nggak ada apa jaraknya yang dekatnya tidak ada, yaitu bisa mengikuti yang paling jauh. Gitu. Tapi pengamatannya dilamakan. Tapi kalau kita ingin pengukurannya cepat menggunakan RTK, nah memang harus diikatkan dulu ke BIG. Kita buat titik referensi ARP itu sudah diketahui, kita bisa menggunakan metode RTK radio. Nah itu yang lebih cepat gitu. Tapi biasanya pengukuran statik itu dipergunakan yang pertama untuk pembuatan titik referensi kayak ARP atau titik referensi yang lain gitu kan, BM misalkan, itu bisa digunakan. Tapi kalau ingin cepat idealnya RTK, apalagi akurasi yang dibutuhkan cuma di bawah 1 meter, itu lebih cukup lagi RTK dan lebih cepat. Seperti itu pak. Nah kalau